Ini hari Kamis tanggal 29 Januari bertepatan dengan tanggal 10 ya Sya'ban tahun Januari tahun 2026 bertepatan dengan 10 Sya'ban tahun 1447 Hijriah akan dilaksanakan ujian skripsi yang ditulis oleh Ardelia ya, Ardelia Rahmadani NIM 112204300063. Judul penanggulangan cyberbullying dalam perspektif fatwa MUI dan hukum pidana Indonesia. Ya. Silakan, Anda punya waktu maksimal 1/4 jam. PMH. Betul kan? Ya. Aka di kelas ya. Baik, nanti setelah ini HK. Soalnya Bu Fida marah-marah. Baik, nanti kita akan tolong pintunya ditutup dulu biar konsentrasi kita ini. Ya, kepada calon sarjana hukum bernama Ardelia Rahmadani dipersilakan untuk presentasi maksimal 13 menit ya, maksimal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penanggulangan Cyberbullying dalam Perspektif Fatwa MUI dan Hukum Pidana di Indonesia. Melalui penelitian ini, saya mencoba melihat bagaimana pendekatan normatif keagamaan dan hukum pidana dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap korban cyberbullying di ruang digital. Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang terjadi di ruang digital, seperti media sosial dan aplikasi pesan. Bentuknya bisa berupa penghinaan, ancaman, sampai penyebaran konten yang merendahkan martabat seseorang. Masalahnya, dampak dari cyberbullying ini tidak hanya berhenti di dunia maya, tapi juga sangat berpengaruh pada kondisi psikologis korban. Bahkan dalam beberapa kasus, cyberbullying menimbulkan tekanan mental yang berat. Data dari Komdigi menunjukkan bahwa hampir setengah anak pengguna internet pernah mengalami cyberbullying. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini sudah cukup mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius. Kalau kita lihat, sebenarnya cyberbullying sudah diatur dalam hukum pidana melalui Undang-Undang ITE, namun dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi banyak kendala seperti kesadaran hukum yang rendah dan kesulitan pembuktian. Di sisi lain, fatwa MUI hadir sebagai pedoman etika bermedia sosial, tapi tidak mengikat secara formal. Disinilah letak persoalan yang ingin saya kaji. Oleh karena itu, penelitian ini saya fokuskan pada rumusan masalah, yaitu bagaimana peran norma keagamaan dalam fatwa MUI dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban cyberbullying. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana fatwa MUI memandang cyberbullying, bagaimana hukum pidana di Indonesia mengaturnya, serta bagaimana kemungkinan integrasi keduanya dalam penanggulangan cyberbullying. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Artinya penelitian dilakukan melalui kajian pustaka dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan fatwa sebagai objek utama. Cyberbullying dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan berbasis digital yang menyerang kehormatan dan martabat seseorang. Dari perspektif hukum dan HAM, tindakan ini termasuk pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan kehormatan pribadi. Bentuk cyberbullying sangat beragam, mulai dari penghinaan, penyebaran data pribadi, membuka aib, penyamaran identitas, hingga pemuntitan dan provokasi di media sosial. Dampak cyberbullying tidak hanya dirasakan oleh korban secara pribadi, tapi juga berdampak secara sosial. Korban bisa mengalami kecemasan, menarik diri dari lingkungan, bahkan muncul normalisasi kekerasan verbal di ruang digital. Oleh karena itu, cyberbullying perlu dipandang sebagai bentuk kekerasan berbasis digital yang membutuhkan perlindungan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak korban oleh rasa aman dan kehormatan.
Upaya pencegahan cyberbullying dilakukan melalui peningkatan literasi digital, pendidikan karakter, pengawasan orang tua, serta kerjasama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana cyberbullying ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, khususnya pasal 27A dan pasal 29 yang mengatur penghinaan dan ancaman di ruang digital. Selain itu, pasal 45B mengatur sanksi pidana yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus perlindungan hukum bagi korban cyberbullying. Namun dalam praktiknya, banyak korban yang enggan melapor karena stigma sosial dan rasa takut. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dan memperhatikan prinsip keadilan digital. Pendekatan hukum pidana cenderung bersifat represif dan fokus pada akibat. Padahal cyberbullying ini juga dipicu oleh rendahnya etika digital dan kesadaran moral. Sehingga menurut saya pendekatan hukum saja belum cukup. Fatwa MUI memang tidak termasuk sumber hukum formal, tapi memiliki kedudukan sebagai living law karena dipatuhi masyarakat berdasarkan nilai moral dan keagamaan yang dikandungnya. Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 hadir sebagai pedoman etika bermuamalah di media sosial untuk mencegah perilaku seperti fitnah, ujaran kebencian, dan perlindungan digital. Jika dilihat dari perspektif makosid syariah, fatwa ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, keharmonisan sosial, dan kemaslahatan umat di ruang digital. Hukum pidana dan fatwa MUI yang memiliki karakter yang berbeda. Hukum pidana bersifat represif dan formal, sedangkan fatwa MUI bersifat preventif dan edukatif. Namun keduanya saling melengkapi. Karena itu, penanggulangan cyberbullying akan lebih efektif jika dilakukan secara integratif melalui pendekatan preventif, represif, dan edukatif secara bersamaan. Sebagai kesimpulan, cyberbullying ini merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan pendekatan multidimensional. Integrasi antara hukum pidana dan fatwa MUI berpotensi menciptakan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Demikian pemaparan skripsi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Nanti hal-hal teknis yang sifatnya tipe-tipe atau penulisan yang masih ada beberapa tempat yang belum tepat ya, itu nanti saya kirim melalui WA ya. Tapi nanti kalau memungkinkan kita tampilkan juga melalui itu. Cuman pertama-tama secara substantif ini diberi masukan ketika menyebut fatwa nomor 11 ya tahun 2017 atau nomor 24 ya tahun 2017 yang ada 11 halaman atau berapa, itu sebaiknya pada bagian awal skripsi lengkap, nama fatwanya lengkap, tentang apa itu lengkap. Bagian awal, nanti bagian berikutnya tanpa disebut tentang apanya nggak apa-apa, hanya nomor sama tahun. Tapi di bagian awal pertama kali menyebut harus lengkap. Ya, kenyataannya di dalam skripsi yang Anda tulis ini di bagian-bagian awal disebut-sebut tapi nggak pernah lengkap nama fatwanya, gitu ya. Nah itu lengkapnya apa nama fatwa itu? Fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang apa gitu? Tentang ditulis ya Pak, tentang hukum dan pedoman bermuamalah. Ya itu ditulis. Kalau di sini kan misalnya pada halaman skripsi Anda pas mengenai rumusan masalah itu kan di awal-awal tuh. Ya, atau pada batasan masalah atau pokoknya di halaman situ sudah disebut-sebut fatwa nomor 24 17 tapi tidak disebutkan secara lengkap gitu. Jadi makanya mengenai hukum dan panduan gitu ya.
ya, hukum dan panduan bermuamalah melalui media sosial kan gitu. Nah, itu nanti dilengkapi supaya tidak penasaran ini tentang apa kan. Kalau disebutkan orang jadi nggak penasaran lagi di dalam memahami fatwa itu gitu ya. Itu penting. Tentang apanya itu apa? Penting. Itu pertama nanti diikuti arahan ini ya, tentang apanya itu. Kalau untuk penyebutan berikutnya boleh disebut lagi, tentangnya boleh tidak. Setiap kata fatwa itu. Tapi yang pertama-tama pada halaman awal ya, pada halaman awal yang ada di bab 1 ini harus lengkap gitu. Kan dalam judul nggak ada kan? Ya. Dan Anda ini PMH ya? Ya. Apa singkatannya? Nah, sebetulnya namanya PM atau PMH? Nama prodi Anda ini? Tadinya tuh PMH tapi udah diubah jadi PM aja sekarang. Perbandingan mazhab. Iya. Di sini berarti yang Anda perbandingkan bukan mazhab ya? Bukan. Apa? Fatwa MUI sama hukum pidana. Hukum pidana apa? Hukum pidana undang-undang ITE. Ya, berarti hukum pidana positif ya? Pidana positif. Ya. Apakah Anda pernah belajar hukum pidana Islam? Pernah. Pernah ya. Siapa dosen yang mengajari? Dosen yang mengajari Bu Masyafi, Bu Vicky Zinaya tuh bukan hukum pidana. Iya. Fikih jinayah. Iya, Bu Masyafi. Ya. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan fikih jinayah, cyberbullying ini kan cyberbullying tuh Iya. yang Anda itu. Kira-kira masuk wilayah jarimah apa? Jarimah takzir. Apa alasannya? Karena sebelumnya itu karena dia hukum apa ya, kasus baru kan, jadi maksudnya jadi takzir sih. Karena kasus baru. Iya. Memang apa definisi takzir? Yang Anda ingat definisi takzir itu apa? Tadi kan karena ini termasuk kasus baru gitu kan? Iya. Nah, terus kaitannya dengan definisi takzir apa? Yang kasus lama apa? Yang kasus baru apa? Yang dalam fikih jinayah itu? Kalau sepengetahuan saya takzir itu kayak hukuman fleksibel, mungkin bisa dibilang hukuman fleksibel, jadi dia untuk memberikan efek jerak, Pak. Jadi diberlakukan itu untuk pelanggaran yang tidak termasuk hudud, kisos, terus hukuman takzir, jariman takzir ini. Kalau contohnya itu kayak hukuman takzir ini teguran, denda, terus dia tujuannya mendidik, mencegah dan memperbaiki, Pak. Oke, jadi takzir itu bukan masuk ranah atau wilayah kisos dan juga bukan hudud gitu ya. Sehingga dia masuk dalam kategori tema baru. Apakah boleh hukuman takzir itu berupa hukuman mati? Nggak boleh, Pak. Karena kan dia tujuannya tadi untuk mendidik, mencegah dan memperbaiki. Jadi menurut saya kalau hukuman mati belum boleh. Kalau koruptor sebagaimana pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 atau setelah diperbaiki menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Di situ ada hukuman mati. Walaupun sampai sekarang nggak ada yang dihukum mati. Ya. Oke lah, itu
karena Anda tidak ngomong tentang korupsi tapi tentang cybercrime kan, apa namanya? Cyberbullying gitu ya. Itu isi utama fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang apa? Sebutkan tadi nama fatwanya tentang hukum dan panduan ya. Iya, bermuamalah melalui media sosial. Ada hukumnya. Ada Pak, hukum dan pedoman. Nah, jadi hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial kan? Ya, apa? Klausul fatwa intinya apa? Fatwanya. Jadi fatwanya itu Apakah fatwa ini Anda lampirkan? saya lampirkan. Ya, silakan dibaca pada ketentuan hukum bagian akhir. Ini fatwa itu yang pertama diktunya menimbang, mengingat, lalu memutuskan. Memutuskan. Ada ketentuan umum, ada ketentuan hukum biasanya. Ada ketentuan, ada Pak ketentuan. Ya. Dan ketentuan hukum. Ya, silakan dibaca ketentuan hukumnya. Ketentuan hukumnya adalah dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan real maupun media sosial, setiap muslim wajib berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan, persaudaraan, saling wasiat akan kebenaran, serta mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedua, setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan. Terus yang kedua, mempererat persaudaraan, baik persaudaraan keislaman, persaudaraan kebangsaan maupun persaudaraan kemanusiaan. Yang ketiga, memperkokoh kerukunan, baik inter umat beragama, antar umat beragama maupun antara umat beragama dengan pemerintah. Yang ketiga, setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan gibah, fitnah, dan penyebaran permusuhan. Yang kedua, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Yang ketiga, menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik. Yang ketiga apa keempat? Yang ketiga, Pak. Terus? Yang ketiga tadi, menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Yang keempat, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Yang kelima, menyebarkan konten yang benar tapi tidak sesuai tempat atau waktunya. Lalu yang ketentuan hukum yang keempat, memproduksi, menyebarkan, dan atau membuat dapat diaksesnya konten yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram. Yang kelima, memproduksi, menyebarkan, membuat dapat diaksesnya konten tentang hoaks, gibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain atau halayak hukumnya haram. Yang keenam, mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i. Yang ketujuh, memproduksi dan menyebarkan konten yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu halayak hukumnya haram. Yang kedelapan, menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke halayak padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram. Aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, gibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis seperti sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya. Apakah Anda merasa fatwa ini penting? Penting. Apakah Anda berhubung menganggap penting mengutip fatwa ini dalam skripsi? Ya. Di halaman berapa? Mengutip seluruh putusan hukum itu? Mengutip yang di putusan hukum yang nomor 3 Pak saya. Saya sarankan seluruh putusan hukum itu dikutip.
walaupun misalnya dalam footnote, seandainya bukan dalam urean, ya, sampai ke 8 item itu, ya, karena intinya itu, ya, inti fatwa nomor 24 tahun 2017 itu adalah pada putusan hukumnya itu, ya. Jadi yang sementara Anda merasa kutip pada bagian mananya? Nomor 3 Pak, yang setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharapkan untuk melakukan gibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. Ya, oke, itu untuk di urean. Tapi nanti kemudian ada footnote. Di samping item nomor 3 terdapat nomor 1 dan 2 seperti ini, serta nomor 4 seperti ini, atau secara lengkap di putusan hukum fatwa nomor 24 tahun 2017 itu adalah sebagai berikut. Itu ureannya di footnote, gitu ya. Itu nanti entah apakah nggak mungkin di bab 5, ya, apakah di bab 4 atau di mana aja yang kira-kira pas, ya, untuk menguatkan mengenai isi putusan, karena orang penasaran, ya, untuk mengetahui isi putusan hukumnya, keputusan hukum dalam fatwa nomor berapa tadi? 12 nomor 24 tahun 2017 gitu. Kemudian apakah Anda sempat melakukan penelitian menanya korban-korban yang pernah merasa atau menjadi korban bullying melalui media sosial ini? Silakan. Kalau belum nanya langsung belum sih Pak, mungkin saya cuma memantau dari medsos, tapi belum langsung bertanya. Ya, jadi kalau dalam fatwa MUI-nya seperti itu, sementara dalam fikih jinayah dia masuk kategori takzir, lalu dalam pidana positif kita di undang-undang IT itu seperti apa? Yang relevan pasal berapa, bunyinya apa? Yang relevan itu ada di pasal 27A. Dia tentang memuat larangan terhadap perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal melalui media elektronik. Terus yang relevan juga itu pasal 29 UU ITE berfokus pada tindakan pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti seorang secara langsung. Jadi pasal 29 itu berfungsi memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap bentuk kekerasan digital yang bersifat psikis. Terus kalau yang pasal 45B itu lebih ke dia penetapan sanksi pidananya. Jadi setiap pelanggaran terhadap ketentuan pasal 29 tadi, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda maksimal 750 juta. Bentuk sanksi ini bukan hanya sekedar hukuman, melainkan juga instrumen preventif yang bertujuan mencegah tindakan serupa di masa mendatang. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ancaman pidana berfungsi memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat luas agar berhati-hati dalam menggunakan media digital. Coba rumusan pasal 45B apa? Rumusan pasalnya ini kan bukan pasal kalau ini. Dalam sistem hukum pidana itu kan nggak mungkin pasal bunyinya begitu. Oh iya. Yang 45B apa? 45B. Undang-undang IT itu. Pasal 45B itu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Langsung disebut ya angkanya ya. Ya, jadi apa pasal yang utuh itu Anda kutip dalam skripsi? Tadi yang 27A, 29
3945B yang saya kutip pasal itu. Pada bab berapa mengutip itu? Bab ada di bab 3. Ya, di bab 3 berarti nanti di compare-nya, dilakukan komparasinya itu dengan fatwa MUI itu nanti juga sebutin di sana. Ya, apakah ada dalam uraian atau hanya sekedar di footnote, tapi yang jelas fatwa itu penting. Ya, untuk dikemukakan. Lalu apa beda mendasar antara undang-undang dengan fatwa MUI? Perbedaan mendasar itu maksudnya ya mungkin karakternya, mungkin sifatnya. Kalau isinya udah dibaca tadi. Kalau fatwa MUI kan tadi dia sifatnya tuh, karena kan fatwa sendiri sifatnya tidak mengikat, jadi fatwa ini lebih menekankan aspek preventif dan edukatif tadi. Sedangkan hukum pidana UU ITE tadi itu lebih menekankan aspek represif. Jadi kalau fatwa pencegahan, kalau pidana itu lebih ke kalau udah terjadi baru di ini. Perbedaannya seperti itu sih Pak. Dia lebih ke aspek represifnya. Antara fatwa dengan Hukum pidana. hukum pidana. Yang ini kaitan dengan KUHP yang baru. Kan kita punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Nah, apakah pasal yang serupa kaitannya ini sempat Anda teliti atau sempat Anda kemukakan? Adakah pasal yang menyangkut atau terkait dengan soal cyberbullying ini? Belum sih Pak. Kalau belum, nanti Anda tanya pada ahli atau Anda searching di internet atau bagaimana caranya supaya bisa menghubungkan, ya, adakah di dalam KUHP terbaru menyangkut hal itu. Kalau tidak ada, silakan Anda terangkan hubungan undang-undang ITE dengan KUHP yang sudah ada. Dalam hal ini undang-undang lama tentunya ya. Kalau yang terbaru kan duluan undang-undang ITE. Itu tahun berapa itu undang-undang ITE? Perbaharuan yang paling terakhir. Dia perubahannya 3 kali. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang perubahan kedua, perubahan pertama itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Yang ketiga ini yang terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Yang terbaru. Iya. Nah, kalau yang terbaru berarti nanti sudah bisa dikaitkan dengan KUHP baru. Maksudnya apakah KUHP baru ada menyebut soal ini yang kira-kira nyerempet soal cybercrime, ya, atau tidak? Ya. Nah, nanti itu wajib untuk di-compare juga ya. Ini kan bukan hanya doktrin hukumnya tapi doktrin aturannya. Lalu sering ada istilah nasikh mansuh. Ada tahu istilah itu? Jurusan PMH kok tidak tahu? Atau hubungan KUHP dengan undang-undang undang-undang ITE atau undang-undang tentang korupsi atau undang-undang terkait dengan terorisme gitu kan? Itu Anda tahu kaidah lex specialis? Spesialis tahu Pak. Ya, gimana hubungan dengan skripsi Anda ini? Atau hubungan antara KUHP dengan undang-undang ITE? Yang menjadi lex spesialisnya yang mana? Tentunya dikutip itu. Secara istilah lengkapnya gimana? Lex spesialis
derogat lex generalis gitu. Itu ada doktrin begitu di hukum pidana itu. Ya, apa sempat Anda mendengar, sempat Anda merasa perlu mengutip atau tidak? Belum saya. Ya, nanti dihubungkan juga ya. Ya. Maksudnya supaya adakah undang-undang terbaru itu menjadi lex spesialis terhadap KUHP yang ada, sekalipun KUHP sudah baru. Tapi kalau perbaikan yang terakhir tahun 2024 Undang-Undang ITE itu lebih baru daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ya, berarti di situ nanti dihubungkan antara lex spesialis derogat lex generalis yang hubungan antara KUHP dan Undang-Undang ITE terbarunya gitu. Nah, cuman apa yang menjadi perbedaan antara yang sebelum diperbarui terus dengan yang diperbarui pertama dengan yang diperbarui ketiga sampai dengan tahun 2024 itu di mana tuh perbedaannya? Kalau perbedaan tadi yang Undang-Undang Nomor 11, yang Undang-Undang pertama itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 itu dia fokus pada pengaturan informasi dan transaksi elektronik. Jadi banyak pasal multitafsir. Pasal-pasal yang multitafsir ini yang saya lihat ada pasal 27 ayat 1 yang mengenai muatan yang melanggar kesusilaan, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik atau penghinaan, lalu pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian berdasarkan sara, serta pasal 29 yang mengatur ancaman kekerasan atau perbuatan menakut-nakuti melalui media elektronik. Jadi ketidakjelasan batasan dalam pasal-pasal tersebut menyebabkan adanya potensi penafsiran yang luas dan beragam, sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan kekhawatiran terhadap kriminalisasi kebebasan berekspresi di ruang digital. Lalu diubah, yang pertama itu diubah ke Undang-Undang Nomor 19 2016. Jadi dia fokusnya ancaman pidana dikurangi. Pasal pencemaran nama baik jadi delik aduan. Lalu pemerintah diberi kewenangan memutus akses konten. Lalu ada penegasan soal alat bukti elektronik. Tapi di sini di pasal yang kedua ini, Undang-Undang Nomor 19 ini, pasal multitafsirnya belum sepenuhnya hilang. Lalu direvisi lagi. Yang terakhir ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu bertujuan untuk dia perlindungan hak dan kebebasan berekspresi. Jadi ciri-cirinya kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik ditegaskan ditegaskan bukan pidana. Lalu pasal pencemaran nama baik dipersempit. Lalu pendekatan restoratif justice diutamakan, perlindungan lebih kuat bagi korban dan kebebasan berpendapat. Itu perbandingannya ya, antara sebelum dan sudah diperbarui 1 dan 2. Tapi kalau yang kaitan dengan cyberbullying, apa ada perubahan? Yang kaitan dengan cyberbullying itu ini ada sih Pak. Jadi dia daripada yang sebelumnya itu dia pasal yang undang-undang terbaru ini kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik tadi ditegaskan bukan pidana. Terus ini pendekatan restoratif justice diutamakan, terus perlindungan lebih kuat bagi korban yang kebebasan berpendapat. Oke. Nanti akan lebih lengkap lagi kalau mukoronahnya itu dengan pasal-pasal KUHP terbaru ya. Itu dikemukakan pasal mana yang relevan. Ya, antara lain yang dikritisi itu adanya pasal yang mewajibkan untuk memohon izin kepada yang berwenang kalau mau melakukan demonstrasi. Itu antara lain yang sering diberitakan pada undang-undang terbaru kita, KUHP baru. Baik ya, nanti beberapa catatan yang tertulis ini nanti saya kirim.
Ya. Kemudian Anda siapa namanya? Ardelia Rahmadani, Pak. Pernah ngechat saya? Pernah, Pak. Oh. Tadi bisa dicari. Coba ngechat lagi di ping apa supaya nanti saya langsung kirim ini. Kalau sudah ya? Sudah, Pak. Oh berarti bukan nomor ini. Saya ada 2 nomor masalahnya. Oh, Ya. Nanti saya ini kirim dari yang saya koreksi. Jadi di dokumen skripsi itu Anda namanya siapa tadi? Yang file yang Anda kirim ke saya. si Ardelia namanya. Karena ada 2 skripsi yang baru. Ardelia Rahmadani ya. Iya, Pak. Baik, dengan demikian diucapkan selamat pada Ardelia Pak Ardelina. Ardelia, Pak. Ardelia Rahmadani, Anda telah menyelesaikan mencapai tahap yang sangat menentukan. Anda akan memperoleh gelar sarjana hukum dan khususnya bidang bidang perbandingan madhab kan? Ya, Anda dulu dari Aliyah atau dari SMA? SMA, Pak. SMA ya? Dari SMA. SMA mana? SMA di Gading Serpong, SMA Hasan Solihat sana. Oh, Anda tinggal di Gading Serpong. Iya, Pak. Terus kalau selama kuliah ngekos atau gimana? Saya kos sih. Baik, jadi kita tutup ujian skripsi ini. Ini saya rekam, nanti akan saya upload dan akan bermanfaat ini bagi Anda, bagi masyarakat ya. Baik, kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.